Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga sehat selalu ya nak. Masih tetap semangat kan? Ketemu lagi dengan Bu Putri dalam pelajaran matematika. Kalian jangan bosan ya anak-anak. Baik, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan yang ada di bab 2. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu himpunan? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dengan mendata anggota-anggotanya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan anggota, bukan anggota, dan banyak anggota himpunan serta notasinya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengenal pengertian himpunan kosong serta notasinya, himpunan berhingga dan tak hingga. Nah, di sini ada orang jualan buah nih. Oh, ternyata Pak Nusa yang jual buah. Ini tokonya Pak Nusa. Pak Nusa menjual berbagai macam buah-buahan. Ada semangka, ada rambutan, ada apel, ada manggis, ada belimbing, ada salak, ada duku, ada buah naga, ada jeruk. Ini ada pir, ini apel juga ya. Banyak ya, bermacam-macam. Kemudian di sini Pak Adam memiliki banyak hewan ternak. Ada sapi, ada bebek, ada ayam, ada kambing, ada kerbau. Wow, luas ya tempat peternakannya Pak Adam. Sampai sebanyak ini hewan ternaknya. Baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau menggunakan istilah-istilah seperti kelompok, kumpulan, kelas, atau gugus untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda-benda tertentu. Misalnya, seperti kelompok pecinta alam Jakarta mendaki Gunung Gede. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Dan yang ketiga, kumpulan warna-warna pelangi. Kemudian yang keempat, kumpulan siswa kelas 7 SMP Kelvida. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Nah, di sini ada siapa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, konsep tentang himpunan pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Jerman. Namanya Georg Cantor. Nah, Georg Cantor ini dari Jerman. Dia adalah seorang matematikawan yang pertama kali menemukan konsep himpunan. Lalu apa itu himpunan? Kalian sudah tahu kan? Pasti kalian sudah tahu. Kan kalian sudah baca buku matematika kalian. Ada nih di bab 2. Himpunan itu apa sih? Nah, himpunan adalah sekelompok benda-benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Nah, benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan bisa kita sebut sebagai anggota, elemen atau unsur-unsur dari suatu himpunan. Nah,
Di sini untuk selanjutnya kita menggunakan istilah anggota atau elemen. Nih, anggota himpunan. Nah, contoh yang pertama nih. Kumpulan hewan berkaki 4. Apa saja sih hewan-hewan yang berkaki 4? Apa saja anggota-anggotanya? Ada apa saja? Kerbau, kuda, sapi, apalagi selain ini? Masih banyak lagi ya. Kemudian, contoh selanjutnya. Kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Berapa saja nih kira-kira faktor dari 12? Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, itu adalah kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, sekarang anggota-anggota yang bukan himpunan. Contoh yang pertama, kumpulan orang cantik. Ada nggak nih anggotanya? Ada ya, pasti ada. Tapi, ini tidak jelas batasannya. Makanya dia disebut bukan himpunan, karena dia tidak jelas batasannya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini. Misalkan ada Fatimah, Hafsah, dan Khadijah. Menurut si Khadijah, Fatimah adalah orang yang cantik. Tapi, belum tentu menurut Hafsah Fatimah itu cantik. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi tidak jelas batasannya. Nah, contoh yang kedua, kumpulan orang pintar. Kumpulan orang pintar ada nggak? Ada. Tapi tidak jelas batasannya. Maka dia juga bukan himpunan. Contoh lagi, maksudnya gimana sih, Bu? Seperti ini. Maksudnya gimana sih, Bu? Kumpulan orang pintar. Ada kan? Ada, tapi dia bukan himpunan karena tidak jelas batasannya. Maksudnya begini. Seperti tadi, kumpulan orang cantik. Ada Fatimah, ada Khadijah, ada Hafsah. Menurut Fatimah, si Khadijah itu orang yang pintar. Tapi belum tentu menurut Hafsah Khadijah adalah orang yang pintar. Nah, itu bukan himpunan. Lanjut. Di sini semesta atau S. Semesta atau S merupakan kumpulan semua anggota himpunan. Nah, nih lambang E. E ini merupakan elemen atau anggota. Nah, nih E-nya dicoret. Kalau E-nya dicoret berarti dia bukan elemen atau bukan anggota. Nah, yang ini lambangnya seperti C. Yang seperti ini adalah himpunan bagian. Kalau yang dicoret, C-nya dicoret berarti bukan himpunan bagian. Lanjut. Nah, ini lambangnya seperti O. Seperti U. Union. Union adalah gabungan. Kalau U-nya dicoret, berarti bukan gabungan. Lanjut. Nah, kalau yang ini lambangnya seperti N. N ini intersection atau dia disebut dengan irisan. Nah, lambang seperti ini namanya irisan. Nah, kemudian seperti ini, kurung kurawal. Buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal. Nah, tapi dia tidak ada isinya. Ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong bisa 0 coret. Nah, ini bisa kita sebut himpunan kosong. Terus, komplemen A. Ini A, ini pangkat C. Ini namanya komplemen A. Oke, sekarang anggota himpunan dan lambangnya. Nah, yang tadi, ini tokonya Panusa. Jeruk termasuk dalam kelompok buah-buahan di toko Panusa.
Kemudian salak. Salak juga termasuk dalam kelompok buah-buahan di toko Panusa. Kemudian ada apa lagi? Belimbing. Belimbing juga termasuk dalam kelompok buah-buahan di toko Panusa. Lalu, apa lagi? Semangka. Semangka juga termasuk dalam kelompok buah-buahan di toko Panusa. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya misalnya nih, A, B, C, dan seterusnya, bisa sampai Z. Nah, misalkan himpunan buah-buahan di toko Panusa, kita beri nama B. Maka B sama dengan kurung kurawal, jeruk, salak, belimbing, semangka. Nah, si B ini merupakan buah-buahan yang ada di toko Panusa. Ada apa saja, terdiri dari apa saja anggota-anggotanya? Jeruk, salak, belimbing, semangka. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, contoh yang pertama, diketahui A. A merupakan faktor dari 8. Faktor dari 8 tuh berapa saja? Nah, A sama dengan faktor dari 8 berapa? 1, 2, 4, 8. Yang kedua, diketahui P merupakan huruf-huruf pembentuk kata siwa. Huruf-huruf pembentuk kata siwa. Apa saja anggotanya? P sama dengan S, I, W. Kenapa Ibu di sini cuma menulis S, I, dan W? Karena terdapat anggota yang sama. Ada huruf yang sama. Siswa itu, huruf S-nya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau ada 2 gini, jadi ditulisnya 1 saja. S-nya 1 saja. S. Terus I. Ada apa lagi? Ada W. Ada A. Jadi siwa. Nah, ini huruf pembentuk kata siswa. S, I, W. Anggotanya S, I, W, dan A. Bisa dipahami ya? Lanjut. Diketahui C. C merupakan himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah berapa saja? Himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir, diketahui N sama dengan atau merupakan himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, penyajian himpunan yang pertama, mendaftar anggota-anggotanya. P sama dengan A, I, U, E, O. Terus contoh yang kedua, A 3, 5, 7. Nah, ini kita mendaftar anggota-anggotanya. Nah, sekarang dengan menggunakan kata-kata atau sifat keanggotaannya. P merupakan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, si P ini, A, I, U, E, O ini, kalau kita menggunakan dengan kata-kata atau sifat, maka bisa kita tulis seperti ini. P merupakan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, yang kedua, A sama dengan 3, 5, 7. Kalau kita gunakan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan.
P adalah Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian yang kedua, A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X-nya lebih dari 1 dan X-nya lagi kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Cara apa? Mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, N sama dengan himpunan bilangan bulat kurang dari -9. Ini dengan apa? Kata-kata atau menyebutkan sifat anggotanya. Kemudian yang ketiga, K adalah himpunan V lebih dari 3. V adalah bilangan genap. Nah, ini dengan cara apa? Notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini ada gambar siapa nih? Ini ada monyet ya. Aku bisa ngomong seperti manusia. Apakah kalian percaya? Kata monyetnya kayak gitu. Ada nggak monyet yang bisa ngomong seperti manusia? Kalian percaya nggak? Ada nggak ya? Nah, terus ada lagi nih, harimau. Harimau bisa bertelur. Aku bisa bertelur. Kalian percaya? Percaya nggak? Ada nggak sih harimau bertelur? Tidak ada kan? Nah, himpunan monyet yang dapat berbicara seperti manusia. Yang tadi, yang awal, ada nggak? Nggak ada, berarti dia himpunan kosong. Kemudian Z itu himpunan harimau yang bertelur. Ada nggak? Nggak ada juga, berarti dia himpunan kosong. Nah, di sini. K sama dengan himpunan kosong. Kalau seperti ini, himpunan kosong ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Karena tidak memiliki anggota. Apakah K memiliki anggota? Tidak. Nah, himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong, dilambangkan dengan O, terus dicoret atau kurung kurawal, tidak ada isinya. Seperti itu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.